sebagaimana kita ketahui bersama, bahasa adalah sesuatu yang sangat penting ya, baik bahasa Arab, bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, karena bahasa adalah sesuatu untuk mengungkapkan yang kita maksud. Apalagi sebagai pelajar madrasah, tentunya bahasa Arab sesuatu yang sangat penting, apalagi di Madrasah Aliyah ini, di Al-Azhar Asy-Syarif ini, buku-buku dari Al-Azhar Asy-Syarif berbahasa Arab. Dari itu, siswa dan siswi dituntut untuk memahami bahasa Arab dengan baik, dan tidak hanya membaca atau memahami, siswa juga harus bisa berbahasa Arab, mengucapkannya dengan baik. Sebelum memulai sesi ini, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita hari ini. Nama lengkap beliau adalah Ustadz Izdian Muhammad Izdian Mutakin, tempat dan tanggal lahir Jakarta 24 Agustus 1989. Kemudian alamat lengkap beliau, tempat tinggalnya di Jalan Pesanggerahan nomor 28 Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Untuk jenjang pendidikan beliau adalah SD dan SD Madrasah Pembangunan UIN Jakarta, kemudian dilanjutkan Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor ya. Kemudian untuk jenjang S1 di Universitas Al-Azhar Asy-Syarif dengan mengambil jurusan Bahasa Arab. Kemudian untuk S2 dan S3 beliau menyelesaikan pendidikannya di UIN Jakarta. Dari beberapa yang saya perhatikan ini juga beliau sudah ini ya, ada beberapa karya tulisnya, buku dalam bentuk buku. Di antaranya yang pertama ada 5 kunci menguasai bahasa Arab tanpa harus sekolah di pesantren bertahun-tahun. Kemudian ada jurus kuliah ke luar negeri. Buku yang ketiga keajaiban bahasa Arab, dan yang keempat tajdid Amin Al-Khuli fi ta'limil balaghah wa alaqatuhu bi uslubiyah wal falsafah at-tarbawiyah al-islamiyah. Insyaallah ya, narasumber kita hari ini memang sudah ahlinya dalam bahasa Arab. Insyaallah kita pada hari ini akan mendapatkan banyak ilmu dan memperbanyak wawasan kita. Baik, tanpa berpanjang-panjang kata, mari kita sama-sama perdengarkan materi dari Ustadz Izdian. Pada Ustadz Izdian, dan persilahkan. Ya, syukron jazilan li Ustazah Fauzia Nawawi ala taqdimiha al-mutamayyiz. Terima kasih atas prolognya, perkenalannya untuk Ustazah Fauzia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sadat al-Hudur yang kami muliakan, Kepala Manfaat Jakarta, Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah, Dewan Guru, para siswa yang kami banggakan. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadana najdain. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya, pertama-tama saya merasa senang sekali bisa berpartisipasi dalam matsama di MA Al-Azhar Asy-Syarif ini, dan sebuah kehormatan ya, kebahagiaan bisa bertemu dengan bersilaturahim dengan Sivitas Akademika MA Al-Azhar Asy-Syarif. Dan saya merasa sebenarnya tidak terlalu pede ya, tetapi tidak apa-apa lah ya, pengalaman saya saja saya akan share. Baik, Bapak Ibu boleh saya share screen ya? Mungkin host bisa
membantu saya untuk mengizinkan. Sudah Ustadz, sudah di-allow. Baik, terima kasih Ustazah Alfi. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana ya, sesuai request saja ya, requestnya Ustadz Abdullah yang menghubungi saya. Materinya tentang bagaimana bisa melatih bahasa secara aktif. Dan sebenarnya sebagaimana kemahiran yang lain ya, bahasa juga dia adalah sebuah keterampilan yang sebenarnya intinya adalah sebanyak apa kita bisa praktek begitu ya. Ya, ini materinya kita akan bahas di sini. Ya, singkat saja karena tentu saja waktunya juga tidak bisa lama-lama ya. Teman-teman banyak kegiatan lain. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Isdian Mutakin. Saya lahir di Ciputat 24 Agustus 1989. Jadi kebetulan ulang tahun saya ini sama persis sama RCTI. Jadi waktu saya usia 10 tahun, saya sempat diundang ke RCTI ya. Ikut acara di RCTI. Masya Allah. Tahun. Itu saya kelas 5 SD. Jadi saya pertama kali masuk TV kelas 5 SD. Setelah itu nggak pernah lagi ya. Sekali doang. Ya, seperti dijelaskan oleh Ustazah Fauzia, saya MI dan MTS di Pembangunan UIN Jakarta. Ya, jadi kebetulan ayah saya dosen UIN, jadi di sana ada diskon ya. Nah, kebetulan karena ada diskon, jadi saya disekolahkan di situ. Jadi sebenarnya waktu MTS saya pengen dimasukin di MTS 3 Pondok Pinang. Tapi ternyata setelah diskon, itu masuk MP lebih murah daripada MTS 3. Akhirnya saya dimasukin MP lagi. Padahal dalam hati saya sudah bosan di MP ya, saya pengen ganti suasana. Tapi tetap dimasukkan di MP. Jadi saya lulus di Madrasah Pembangunan itu 2004 ya. Kemudian 2005 saya ke Gontor. Jadi saya ikut kelas intensif. Jadi kalau teman-teman tahu, Gontor itu program dasarnya, program asalnya intinya ada 6 tahun ya. Tetapi kalau kita dari SMP masuk Gontor itu jadi 4 tahun. Jadi saya ikut kelas intensif, 2 tahun intensif, habis itu lompat kelas 5, kelas 6. Dan saya lulus 2008 di Gontor. Kemudian saya ngajar di Lampung. Jadi kalau di Gontor itu ada wajib pengabdian. Jadi saya wajib mengajar selama 1 tahun di Gontor 9, Kalianda, Lampung Selatan. Nah, karena pengabdian di sana ya gajinya ala kadarnya ya. Dan kebetulan di sana waktu itu sedang merintis juga. Pesantrennya baru jalan 4 tahun waktu itu ya, listrik baru masuk. Jadi kondisinya cukup menantang, ditambah lagi saya jadi waktu di Gontor saya juga sempat jadi pengurus kegiatan bahasa ya. Dan di Lampung saya ditugaskan lagi jadi pengurus kegiatan bahasa lagi, dan itu menurut saya lebih berat ya. Jadi saya mengurus di Gontor itu lebih ringan daripada di Lampung. Kenapa? Karena di Gontor itu dia sistemnya sudah jalan. Jadi pengurus datang aja, santri sudah tahu harus ngapain gitu ya. Kita tinggal melototin aja, mereka sudah jalan sendiri. Tapi kalau di Lampung itu luar biasa, orang-orang Lampung itu ya, kita teriakin juga masih nggak jalan gitu ya. Nah, akhirnya saya selesai 2009 pengabdian. Nah, jadi kalau kita belum pengabdian, kita nggak boleh ngambil ijazah. Nah, itu kalau di Gontor ya. Jadi kalau Anda lulus Gontor, belum ngabdi, berarti Anda nggak dapat ijazah itu ya. Baru setelah saya pengabdian, saya dapat ijazah 2009. Nah, waktu itu ada ujian ke Al-Azhar. Sebenarnya saya ikut ujian beasiswa di kedutaan, ternyata saya nggak lulus ya. Akhirnya saya nyoba lagi yang non beasiswa di Kementerian Agama. Ujiannya waktu itu di Kemenak di Jakarta ya. Alhamdulillah saya lulus. Jadi 2010 saya mulai kuliah. Meskipun saya telat kuliah. Jadi kalau teman-teman yang berangkat duluan itu sudah bisa mulai kuliah, saya sama teman-teman yang berangkat bareng saya itu telat. Jadi kita sampai sana itu ujian masuk sudah lewat ya. Jadi kita nganggur dulu kurang lebih sekitar 3 bulan ya. Setelah itu kita diikutkan kelas bahasa sama Al-Azhar. Waktu itu masih gratis ya, daurah logo. Kalau sekarang berbayar ya. Nah, waktu itu saya gelombang pertama ya, angkatan pertama yang merasakan daurah logo saat itu. Dan setelah 3 bulan kita ikut ujian masuk Al-Azhar, akhirnya lulus. Dan saya jurusan sejarah di Al-Azhar, Fakultas Bahasa Arab.
Ya, jadi kalau teman-teman mungkin banyak di Al-Azhar Asy-Syarif nanti yang akan mencoba ke Al-Azhar. Di sana ada 3 fakultas utama yang di kampus lama ya. Ada Syariah, Usuluddin sama Lughah Arabiyah. Saya di fakultas Lughah Arabiyah. Di Lughah Arabiyah itu ada 3 jurusan. Ada jurnalistik, al-i'lam, kemudian ada sejarah, tarikh wal hadarah, kemudian bahasa Arab umum, al-lughah al-arabiyah ammah. Saya masuk di sejarahnya. Nah, kemudian saya pulang 2014 ya, dan saya disuruh lanjut kuliah lagi. Jadi saya 2014 ke 2015 saya kosong ya. Saya sempat jadi macam-macam ya. Saya sempat jualan kayak minuman capcin gitu ya. Kalau teman-teman tahu tuh dulu saya beli booth, kemudian saya jualan di Manfaat. Jadi sebelum saya ngajar di Manfaat saya jualan kayak cappuccino cincau gitu di Manfaat itu. Itu waktu saya pertama-tama pulang dari Mesir ya. Ya saya sempat juga jadi agen asuransi dulu ya. Ikut juga jualan MLM. Pokoknya beberapa kerjaan ya sampai kemudian baru bisa ngajar itu dia di 2015 ya. Nah, saya sempat jadi pengajar TOEFL di UIN Jakarta. Jadi kalau teman-teman mau ke UIN itu ada tes TOEFL-nya. Nah, itu saya sempat ngajar TOEFL. Dan teman-teman juga bisa cari materi TOEFL ya di YouTube. Nah, itu alhamdulillah saya sudah upload beberapa video tentang itu. Dan kemudian saya kuliah. Jadi 2015 ya sampai 2017 saya kuliah selesai di pendidikan bahasa Arab. Nah, jadi pendidikan bahasa Arab sebenarnya jurusan bapak saya ya. Bapak saya ngajar di UIN pendidikan bahasa Arab, saya diarahkan ke situ. Sebenarnya saya pengen sejarah lagi, tapi karena sponsor pengennya pendidikan bahasa Arab, jadi saya ikut sponsor ya. Begitu saya dapat bantuan dana juga dari orang tua untuk S2 ini. Dan di S3 itu saya disuruh kuliah lagi tuh ya. Sambung kuliah lagi. Nah, waktu saya agak teler juga kuliah melulu ya. Udah berapa tahun saya kuliah. Akhirnya disuruh kuliah lagi, akhirnya saya kuliah lagi. Dan waktu itu alhamdulillah ada rezeki ya buat saya daftar. Dan ternyata itu rezeki itu waktu itu ada ini. Jadi kalau eh, guru ya saya sampai sekarang masih honor ya, saya bukan PNS. Jadi waktu itu kan gaji kita direkap ya, dikumpulin ya, gajinya sekitar beberapa bulan dikumpulin jadi satu. Nah itu kemudian ternyata cukup buat daftar S3. Akhirnya saya paksa diri daftar S3 waktu itu, dan ternyata dapat beasiswa ya dari Basnas dan MUI. Jadi saya alhamdulillah setelah itu dapat bantuan dana dari Basnas dan MUI sampai buat penyelesaiannya, buat penelitian, buat ujian-ujian, dapat dana dari Basnas. Ya, itu selesai 2020 tahun kemarin. Ya alhamdulillah. Nah, kali ini saya akan bahas beberapa poin ya. Ini sudah saya taruh di sini, ada sekitar 9 poin ya. 6 poin yang akan saya bahas. Yang pertama keajaiban bahasa Arab, kemudian saya akan bahas juga kenapa sih kita harus menguasai bahasa Arab. Setelah itu saya akan ajarkan juga bagaimana sih membuat target dalam penguasaan bahasa Arab, kemudian bagaimana kita membuat rencana kegiatan kita secara harian ya untuk meningkatkan skill bahasa Arab kita. Dan terakhir ada tips-tips tambahan ya dari teori dan pengalaman. Oke, mari kita mulai. Oke, jadi seperti kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang memahami keutamaan Al-Quran hanyalah yang mengetahui bahasa Arab. Jadi kalau kita hanya tahu artinya saja, belum sampai memahami bahasa Arab secara langsung, kita tidak akan benar-benar mengetahui mukjizat dari Al-Quran ya. Lalu apa saja sebenarnya keajaiban bahasa Arab? Ini saya rangkum dari buku Keajaiban Bahasa Arab ya. Teman-teman bisa akses bukunya di Google, ketik aja Keajaiban Bahasa Arab PDF, itu sudah saya share online, teman-teman bisa download gratis. Nah, yang pertama bahasa yang abadi. Jadi bahasa Arab ini tidak berubah ya sejak zaman dulu, bahkan beberapa ratus tahun sebelum Masehi sudah ada, sampai sekarang masih bisa kita pahami. Jadi buku yang beredar sekarang Al-Quran itu dibukukan di masa Khalifah Abu Bakar ya, kemudian Utsman bin Affan sekitar abad
ke-7, ke-8, sekitar sudah lebih dari 1400 tahun yang lalu, tetapi masih bisa kita pahami. Ya, bandingkan dengan prasasti-prasasti di Nusantara ya, prasasti Yupa, kemudian prasasti-prasasti yang lain, peninggalan kerajaan Kutai, Singosari, Majapahit ya. Itu kalau kita baca kita nggak paham, padahal Majapahit baru 1400 Masehi. Belum lama, sekitar 600 tahun yang lalu. Kerajaan Kutai 400 Masehi ya. Tidak sampai 1000 tahun yang lalu. Lebih ya, 1000 tahun 400, tapi lebih tua lagi bahasa Arab ya. Nah, tetapi bahasa Arab meskipun sudah 1000 tahun lebih, kita masih bisa paham. Bahkan dengan pemahaman yang sempurna, begitu ya. Saking jelasnya. Kenapa? Karena bahasa Arab dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bahasa-bahasa yang lain ya, bahasa Jawa kuno saja, bahasa di zaman Majapahit yang itu tahun 1400 Masehi, kita sudah nggak paham ya. Jadi bahasa yang kita gunakan sekarang mungkin berbeda dengan di zamannya Hayam Wuruk, kemudian Gajah Mada gitu ya, sudah beda bahasanya. Padahal belum jauh masanya. Jadi kalau kita mau mempelajari bahasa yang kekal, itu kita menggunakan bahasa Arab. Kalau kita mau menulis sesuatu yang bisa dipahami, nanti 10.000 tahun yang akan datang ya, kita menggunakan bahasa Arab. Kemudian bahasa Arab memiliki kemampuan menampung makna yang luar biasa. Jadi bahasa Arab itu dia kata-katanya sedikit tapi maknanya dalam. Ya, kata-katanya sedikit tapi maknanya dalam. Kenapa? Karena memang sistem perubahan katanya luar biasa. Nah, misalkan ada kata-kata akalata. Akalata. Apa artinya akalata? Akalata itu 2 orang perempuan sudah makan di masa lalu. Itu makna yang terkandung dalam satu kata, akalata. Ya. 2 orang perempuan sudah makan di masa lalu. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan jadi panjang ya. Misalkan ada kata-kata lihat itu. Nah, dalam bahasa Arab itu cukup dengan 1 huruf, ro. Nah, artinya lihatlah. Dari kata ro'a, ya ro, kata perintahnya ro. Nah, lihatlah, cuma 1 huruf, tetapi maknanya bisa banyak, begitu ya. Maknanya cukup jelas. Nah, itulah kehebatan bahasa Arab. Yang sering kita baca misalkan inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jadi dalam bahasa Arab, perbedaan huruf saja ya, muncul tidak hanya suatu huruf, itu menimbulkan makna. Inna ma'al usri, sesungguhnya bersama kesulitan. Dalam kata usrun itu ada alif lamnya. Inna ma'al usri. Nah, makna alif lam itu adalah menunjukkan makna ma'rifah, sudah diketahui. Artinya sesungguhnya bersama kesulitan yang kita sudah ketahui, yang sudah jelas ya, yang ada di hadapan kita, yusron. Nah, yusronnya nggak pakai alif lam, tapi pakai tanwin. Dalam bahasa Arab disebut nakiroh. Apa maknanya? Maknanya adalah belum jelas, belum diketahui dengan pasti. Kadang-kadang masih menjadi rahasia. Sesungguhnya, jadi kalau kita lengkapi maknanya menjadi sesungguhnya bersama kesulitan yang jelas di hadapan kita ini, ada kemudahan yang kita belum tahu. Ada kemudahan yang ada di baliknya yang kita belum mengetahui dengan pasti. Padahal hanya beda alif lam sama tanwin ya, tapi maknanya sedalam itu. Dan kalau teman-teman perhatikan itu 2 kata diulang. Inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Maknanya apa? Maknanya yang ma'rifah, kalau ada alif lamnya itu, kalau disebut berkali-kali, yang dimaksud tetap 1 kali. Inna ma'al usri, maka walaupun dia disebut 2 kali, yang dimaksud tetap 1 kali. Tetap kesulitan yang pertama itu yang dimaksud. Ya. Tetapi kalau nakiroh, bentuk yang pakai tanwin, itu kalau disebut berkali-kali, berarti dia jumlahnya tidak terbatas. Jumlahnya menjadi banyak. Jadi maksudnya itu, kata-kata yang singkat itu, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan yang sudah jelas ini, yang cuma 1 kesulitan ini, ada kemudahan yang banyak sekali yang kita tidak ketahui dan jumlahnya bahkan tanpa batas. Ya bisa sangat banyak sekali kemudahan di balik 1 kesulitan ini. Nah, sedemikian dalamnya makna dalam bahasa Arab. Maka ada seorang pakar yang mengatakan bahwa Al-Quran ini
kalau dituliskan dalam bahasa lain, itu tebalnya bisa luar biasa tebal. Tetapi karena kemampuan bahasa Arab untuk menampung makna yang sedemikian luar biasanya, maka Al-Quran jadi tebalnya seperti itu. Padahal dia maknanya sebenarnya jauh lebih banyak. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab ya sebagai satu-satunya bahasa yang mungkin mampu menampung semua makna yang ada dalam Al-Qur'an. Dan selanjutnya adalah keindahan lafaz dan sajaknya. Ya, ini bisa kita nikmati dalam banyak ayat ya. Di dalam Al-Qur'an ada sajaknya ya. Contohnya yang sederhana di surat Al-Fatihah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Semuanya belakangnya mim, nun, dan sebelumnya ada ya-nya di belakangnya. Itu lafaznya menimbulkan kedamaian tersendiri ya, yang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa lain. Dan kita temukan di banyak ayat dalam Al-Quran yang itu ketika orang Arab sendiri mendengarnya, maka mereka mengatakan ini bukan kata-kata manusia. Nah, ini pasti yang bikin bukan manusia. Kenapa? Karena sedemikian indahnya. Dan susunan Al-Quran yang sedemikian rupa ya, itu diucapkan oleh seorang nabi yang tidak bisa baca tulis. Padahal Al-Quran itu pasti bahasa tulisan ya, karena bentuknya yang sistematis, susunan katanya yang sistematis, tidak mungkin seseorang asal ngomong tanpa persiapan bisa mengucapkan seperti itu. Tetapi Nabi Muhammad ya, karena itu adalah wahyu, maka kita bisa merasakan sedemikian sistematisnya Al-Quran. Ya, itu salah satu keajaiban-keajaiban bahasa Arab. Dan selanjutnya, mengapa sih kita harus belajar bahasa Arab? Yang pertama adalah tentu saja untuk memahami Al-Quran dan hadis dan doa-doa dalam ibadah. Jadi semua ibadah dalam agama Islam menggunakan bahasa Arab, ya, baik azan, iqomat, sholat, haji, semuanya menggunakan bahasa Arab. Maka untuk bisa memahami ibadah kita, ya, mau tidak mau kita harus belajar bahasa Arab. Ya, bahkan salah satu tokoh seperti Ibnu Taimiyah ya, beliau mengatakan bahwa sebenarnya itu wajib ya mempelajari bahasa Arab. Kenapa? Karena menjalankan ibadah itu wajib. Dan ibadah tidak bisa dijalankan tanpa bahasa Arab. Ya, maka sesuatu yang hal wajib tidak bisa dilakukan kecuali dengan itu, maka hal itu menjadi wajib. Jadi karena alasan itu, sebagian ulama mengatakan belajar bahasa Arab itu hukumnya bagi seorang muslim adalah wajib. Selanjutnya, memahami bahasa pergaulan dunia Islam. Ya, jadi salah satu syiar Islam adalah bahasanya, yaitu bahasa Arab. Bahasa yang dipakai oleh umat Islam sedunia dalam ibadah. Nah, ini juga yang menyatukan umat Islam ya. Termasuk kalau di teman-teman ke Al-Azhar itu dari berbagai suku bangsa ya, yang menyatukan mereka adalah bahasa Arab. Yang bisa menjadi alat komunikasi antar umat Islam. Jadi memang menurut saya penting sekali ya bagi para pemimpin dunia Islam untuk bisa bahasa Arab. Seperti Bung Karno pun beliau bisa bahasa Arab meskipun tidak terlalu banyak ya. Ya, kalau bisa lebih bagus lagi karena memang umat Islam rata-rata dari negara berbahasa Arab ya, meskipun tidak semua. Kemudian membuka wawasan keilmuan Islam. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena di masa kebangkitan Eropa ya, Eropa itu bangkit sebenarnya setelah meneliti kembali, membuka kembali buku-buku dari umat Islam. Buku-bukunya Ibnu Rushd ya, Ibnu Sina, bahkan bukunya Ibnu Sina itu sampai Perang Dunia I, buku kedokterannya itu masih jadi rujukan utama di kampus-kampus kedokteran Eropa. Artinya apa? Sebenarnya ilmu-ilmu sains modern itu yang mengembangkan adalah umat Islam. Jadi ketika kita mau mencari buku kedokteran tertua, pasti yang nulis orang Islam. Kita mau mencari buku tentang sosiologi tertua, yang nulis orang Islam. Kita mau cari buku matematika ya, yang tertua, itu dalam bahasa Arab juga, umat Islam yang nulis. Jadi memang setelah masa Daulah Abbasiyah, sekitar abad ke-7, ke-8, masuk ke-10 ya, itu bahasa Arab sudah menjadi bahasa ilmu pengetahuan dunia. Ya, menggeser bahasa-bahasa Yunani, bahasa Romawi menjadi bahasa yang paling digunakan di dalam bahasa tulisan termasuk di buku-buku ilmiah. Dan sampai saat ini itu masih menjadi rujukan ya. Jadi
pemikirannya Ibnu Rushd, pemikirannya Ibnu Sina, Ibnu Khaldun itu masih menjadi rujukan di seluruh dunia dan kita masih bisa mengaksesnya jika kita menggunakan bahasa Arab. Nah, kemudian meraih kesuksesan dalam karir dan pendidikan ya. Jadi bukan hanya di dunia di akhirat saja ya. Kepentingannya bukan hanya urusan akhirat saja, ternyata belajar bahasa Arab itu kita juga bisa meraih banyak peluang karir dan pendidikan. Terutama kalau yang mau ke Timur Tengah ya, mau tidak mau kita harus belajar bahasa Arab. Ada banyak sekali beasiswa yang disediakan di dunia Islam ya, baik itu di negara yang sudah menjadi tujuan utama ya seperti Mesir atau mungkin Madinah atau mungkin Maroko ya, dan bahkan banyak negara lain seperti negara Teluk, Qatar dan lain sebagainya itu juga menyediakan banyak sekali peluang-peluang beasiswa, termasuk juga dibutuhkan di dunia diplomasi ya. Jadi di kedutaan-kedutaan negara Arab ya banyak sekali di Indonesia juga membuka peluang bagi orang-orang yang bisa berbahasa Arab. Ya, demikian. Nah, ini kata-kata Imam Syafi'i. Sesungguhnya barang siapa yang tidak mengetahui luasnya bahasa Arab dan banyaknya lafaz dalam bahasa Arab dan keragamannya dalam mazhab, maka dia tidak akan mengetahui semua ilmu yang ada di buku. Dan barang siapa memahaminya dan memperhatikan mazhab-mazhabnya, maka akan hilang darinya keraguan yang merasuki orang-orang yang tidak mengenal bahasa Arab dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan bid'ah. Jadi memang kuncinya bahasa Arab. Jadi Imam Syafi'i pun beliau adalah salah satu sastrawan ya. Beliau punya salah satu buku diwan sendiri berisi syair-syair. Beliau juga seorang penyair. Kemudian Ibnu Taimiyah, sesungguhnya bahasa Arab adalah bagian dari agama dan mengetahuinya hukumnya fardu, wajib. Karena memahami kitab suci dan sunnah itu wajib. Dan tidak mungkin dua hal tersebut dipahami kecuali dengan bahasa Arab. Dan jika sesuatu yang wajib tidak dapat dilakukan kecuali dengan hal itu, maka hal itu menjadi wajib. Dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim fi Mukhalafati Ashabil Jahim. Ya, dari situ yang tadi saya merujuk ya tentang bahwa belajar bahasa Arab itu adalah wajib. Pendapatnya Ibnu Taimiyah. Lalu bagaimana cara kita menguasai bahasa Arab? Oke, kita harus membuat target ya, goal setting. Jadi seberapa cepat Anda ingin menguasai bahasa Arab? Sebaik apa kemampuan Anda dalam 4 kemahiran bahasa? Setinggi apa skor kemahiran bahasa Arab Anda? Jadi bisa diukur dari berbagai hal ya. Bisa dari kemampuan bicara, menulis, mendengar, membaca. Bisa juga dengan skor. Jadi sekarang ini sudah ada beberapa model skor TOEFL, Test of Arabic as Foreign Language. Ada salah satunya mengadakan di UIN Jakarta, ada UIN Surabaya, UIN Jogja juga punya, modelnya beda-beda. Teman-teman bisa jadikan target juga. Nah, seberapa cepat ya? Kalau di waktu saya di Gontor dulu, kita itu dikasih target 3 bulan. 3 bulan itu harus sudah bisa bahasa Arab dalam percakapan ya. Kalau nggak bisa dihukum. Kalau di Gontor itu dipaksa kita. Soalnya Gontor itu punya moto seperti ini. Bisa karena biasa, biasa karena dipaksa. Bisa karena biasa, biasa karena dipaksa. Jadi bagaimana supaya bisa? Paksa aja. Ya, itu sebuah filosofi yang luar biasa simpel ya, tetapi dilaksanakan di Gontor itu. Nah, kita dikasih waktu 3 bulan. Pokoknya kalau udah 3 bulan, kamu tiap hari harus ngomong bahasa Arab atau bahasa Inggris. Kalau nggak bisa gimana? Dihukum. Iya, kita dihukum. Dicatat namanya, nanti kalau maghrib dipanggil, dihukum. Hukumannya apa? Kadang disuruh push up, kadang disuruh keliling teriak-teriak, kadang disuruh squat jam ya, kadang disuruh nulis kosakata dan lain sebagainya. Terserah kakak kelasnya ya, seniornya. Ya, jadi teman-teman mungkin yang anak baru punya waktu 3 tahun. Nah, kira-kira berapa sih skor TOEFL yang teman-teman targetkan ya? Atau mungkin apakah teman-teman sudah bisa lancar berbicara? Nah, dan lain sebagainya. Atau mungkin ketika mendengar ceramah berbahasa Arab sudah bisa memahami atau belum? Nah, mari kita buat targetnya ya dalam beberapa tahun ke depan. Ya, ini ada salah satu quotes dari buku yang pernah saya baca, bukunya Andrew Carnegie. Beliau mengatakan langkah pertama untuk sukses adalah memiliki tujuan yang jelas. Ya, ciri-ciri orang sukses itu mereka punya tujuan jelas. Karena kalau nggak punya tujuan, ya bingung mau ngapain ya.
Jadi orang tidak bisa disebut sukses kalau dia tidak punya tujuan. Orang sukses adalah yang berhasil mencapai tujuan. Nah, kalau tujuannya aja nggak ada, ya berarti dia tidak akan merasakan sukses itu ya. Sama seperti main bola ya. Kalau main bola itu nggak ada gawangnya, ya pasti mainnya nggak seru kan. Jadi memang saya rasa ini penting sekali. Jadi saya pribadi waktu di Gontor dulu ya, saya punya target 6 bulan. 6 bulan saya akan bisa lancar berbicara bahasa Arab ya. Dan alhamdulillah kesampaian. Jadi kalau 3 bulan itu saya pribadi masih kesulitan. Jadi setelah 3 bulan di Gontor itu kan harus pakai bahasa Arab. Itu saya masih kesulitan tuh. Saya masih takut-takut ngomong, belum bisa nyusun kata ya. Ya, tapi dengan berjalannya proses lama-lama bisa juga. Karena memang kalau di Gontor itu keunggulannya sih dia ada ekosistemnya ya, ada apa namanya? Lingkungan yang mendukung. Oke, selanjutnya tuliskan targetmu sebaik apa kemampuanmu dalam 4 kemahiran bahasa. Ya, jadi teman-teman bisa buat target, misalkan kiroah. Ya, saya akan bisa membaca buku-buku bahasa Arab. Kemudian dalam istima, saya akan mampu misalkan mendengar ceramah berbahasa Arab. Dalam kalam, saya harus bisa berkomunikasi dengan guru saya dengan menggunakan bahasa Arab, ya, atau mungkin dengan apa namanya orang asing. Ya, alhamdulillah di Al-Azhar Syarif kan asatiznya luar biasa, lancar-lancar bahasa Arabnya. Jadi teman-teman bisa praktek sama para al-asatiza, al-kibar. Kemudian kitabah, ya minimal saya mampu menulis cerita tentang diri saya dalam bahasa Arab. Ya, karena biasanya kalau waktu saya tes di Kemenak itu suruh cerita ya, ngarang, insya. Tapi kalau yang online ini kayaknya nggak ada sih, cuma memahami teks saja. Nah, ini targetnya yang saya jelaskan tadi ya. Oke, membuat rencana kegiatan. Jadi bukan hanya target, kita harus punya rencana kegiatan ya. Jadi target besar itu kita pecah menjadi beberapa rencana yang bisa kita jalankan dengan baik. Nah, jadi memang membuat rencana memang tidak mudah, namun itu merupakan hal mutlak yang harus Anda lakukan jika Anda memang ingin sukses. Ya, jadi banyak orang pengen sukses ya, pengen bisa belajar bahasa baru, tetapi tidak semuanya berhasil. Kenapa? Karena untuk berhasil itu kita paling tidak harus punya rencana dulu ya, kita mau ngapain nih yang harus dilakukan nih supaya bisa berkembang nih bahasa kita ya. Ya, dan ini tidak mudah ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa sukses adalah disiplin yang sangat ketat. Sukses adalah disiplin yang sangat ketat. Ini katanya Brian Tracy. Dia mengatakan success is tons of discipline. Sukses adalah bertonton disiplin. Ya, jadi orang yang sukses itu disiplinnya luar biasa ketat. Bahkan Napoleon Hill mengatakan success is the key of success and wealth. Jadi disiplin is the key of success ya. Disiplin adalah kunci dari kesuksesan. Nah, bagaimana supaya kita sampai ke target itu? Kita harus punya disiplin. Disiplin seperti apa? Ya kita rencanakan dulu apa yang mau kita lakukan. Nah, ini ada beberapa saran ya dari saya bagi teman-teman yang bisa dilakukan secara harian yang saya dulu pernah melakukan juga. Pertama, menghafalkan kosakata sederhana setiap hari. Ya, ini metode yang digunakan di Gontor ya. Mereka itu mewajibkan setiap siswa menghafal 3 kosakata setiap hari, kemudian ditaruh di dalam kalimat yang lengkap. Nah, jadi kalau teman-teman bisa ya menghafal 1 kosakata setiap hari saja, kemudian ditaruh di kalimat yang lengkap, itu sudah sangat luar biasa. Bahkan waktu saya saking semangatnya di Gontor dulu ya, anak-anak baru itu, saya itu sampai melampaui target itu. Saya sehari 10 kosakata. Sehari 10 kosakata, kemudian saya pahami ya cara membuat kalimatnya. Jadi kalau ke teman-teman 33 saja sehari, berarti kan sebulan udah 3 kali 30, 90 ya. Jadi kalau kali 12, berarti 12 kali 30, itu sudah 300-an. 300-an kosakata, itu sudah banyak sekali. Jadi kalau menurut sebagian pakar ya, pondasi dasar itu minimal 1000 kosakata. Kalau teman-teman sudah dapat 1000 kosakata, itu insya Allah bisa lebih berkembang. Jadi baca buku sudah nggak harus buka kamus terus ya, sudah bisa lebih cepat. Selanjutnya menghafalkan percakapan setiap hari. Nah, ini juga dulu sempat saya lakukan ya.
Nah, karena mau tidak mau kita harus menghafal. Jadi latihan bicara itu nggak bisa dengan teori ya, kita baca aja. Nggak bisa, kita harus harus ucapkan ya. Dan supaya lebih nempel lagi kita harus hafalkan. Ya, ini saya lakukan juga waktu di bulan-bulan terakhir saya di semester pertama ya di Gontor dulu. Itu saya menghafalkan setiap hari. Jadi teman-teman ada bagusnya juga cari buku percakapan bahasa Arab ya. Kalau di Gontor dulu diwajibkan masing-masing beli itu namanya Daily Conversation. Itu yang buat orang Gontor sendiri di sana ya. Jadi buku percakapan sehari-hari itu kita hafalkan. Dan itu kalau di Gontor kan dua bahasa ya, Arab sama Inggris. Itu dua-duanya saya coba hafalkan. Kalau teman-teman mau coba dua-duanya sekalian juga bagus juga ya. Kalau mau Arabnya saja juga bagus juga. Jadi sehari satu aja, ya satu percakapan sehari, kemudian 3 kosakata sehari. Nah, kemudian yang ketiga membaca buku bahasa Arab. Nah, keuntungan teman-teman ya dibanding banyak MA lain di Indonesia adalah teman-teman semuanya berbahasa Arab ya, kurikulum dari Al-Azhar. Jadi sudah sangat bagus ya. Jadi secara ekosistem, secara lingkungan sudah ada dorongan. Nah, teman-teman baca aja bukunya ya. Semua kata dicari di kamus, itu aja udah bagus banget ya. Itu aja udah bagus banget. Karena tidak semua siswa seperti itu ya. Saya ketemu beberapa kawan di Gontor, itu mereka nggak suka nyari kosakata. Jadi mereka itu kalau ada buku bahasa Arab, mereka apalin aja yang penting-penting. Jadi bahkan ada istilah itu nyontek nyontek garis. Jadi kan kalau orang pinter kan dia ngerti ya, yang penting yang mana di garis bawah. Nah, orang yang males itu dia pinjem bukunya orang pinter ini, garisnya dia contek. Oh, ini yang penting nih. Terus dia hafalin. Jadi dia nggak mau baca semuanya, dia ngapalin penting-pentingnya aja. Ya, tetapi saya pribadi itu saya coba menguasai semua semua kata yang ada di buku. Meskipun itu capek banget ya. Saya ingat banget waktu tahun pertama di Gontor itu saya mau nangis itu di tahun pertama itu. Kenapa? Karena bukunya dari semester 1 kan masih bahasa Indonesia. Semester 2 itu udah bahasa Arab. Itu saya buka saya nggak ngerti ya. Waduh, ini maksudnya apa nih, saya nggak ngerti. Akhirnya saya mau belajar juga nggak bisa kan, nggak ngerti. Tapi kalau nggak belajar nanti takut nggak naik kelas ya. Karena di Gontor itu sistemnya masih sangat keras sekali ya. Jadi kalau nilai kita 5 ditulis 5 di rapot. Nilai kita 1 ditulis 1 ya. Jadi di Gontor itu nggak ada nilai tugas, nggak ada nilai absen, nilai murni ujian. Nah, itu ngerinya di Gontor. Maka di Gontor itu nilai KKM minimal itu nggak tinggi-tinggi, cuma 5,5. Jadi kalau kita sudah 5,5 kita naik kelas. Rata-rata ya 5,5. Kalau rata-rata di bawah itu kita nggak naik kelas. Kalau rata-rata 5,7 itu masih naik kelas kalau di Gontor. Tapi yang nggak naik kelas banyak banget ya. Kalau di Gontor itu yang nggak naik kelas rombongan. Jadi kalau nggak cuma 1-2, satu angkatan tuh bisa puluhan orang. Maka kita deg-degan juga. Waktu saya di Gontor itu di angkatan saya ada satu orang juga dari Madrasah Pembangunan. Bareng saya satu angkatan namanya Muhammad Zuha. Nah, Zuha ini nggak naik akhirnya dia. Dia nggak naik. Ke tahun pertama ke tahun kedua dia nggak naik. Padahal saya lihat sih dia lumayan rajin ya. Cuma ya begitulah ya. Mungkin nasib orang beda-beda. Nah, itu waktu tahun pertama tuh saya begitu, saya coba pahami semua kosakata. Jadi teman-teman kalau menemukan kosakata yang nggak diketahui itu jangan hindari, dicari di kamus ya. Dicari di kamus. Zaman sekarang kan sudah ada kamus online, ada juga kamus Android ya. Yang biasa dipakai di UIN itu Al-Ma'ani. Nah, Al-Ma'ani itu download aja tuh. Kamus Al-Ma'ani. Gratis ya di Play Store. Nah, teman-teman kalau bingung kosakatanya ini apa maksudnya, buka aja di Al-Ma'ani. Tulislah di bukunya, tulis. Kalau zaman saya di tahun pertama di Gontor dulu, kita pakai ini kamus kan di pondok nggak boleh bawa HP ya. Kita pakai kamus Mahmud Yunus. Tuh, jadi semua kosakata yang saya nggak tahu saya buka Mahmud Yunus, saya tulis. Buka Mahmud Yunus, saya tulis. Jadi target saya adalah bagaimana supaya kamus ini hancur ya. Maksudnya hancur itu saking seringnya saya buka bolak-balik sampai hancur, tetapi kosakatanya udah masuk ke kepala saya gitu. Dan alhamdulillah setelah tahun pertama itu yang menurut saya paling berat ya, saya naik kelas. Alhamdulillah saya naik kelas. Jadi setelah teman-teman menguasai beberapa buku ya, yang teman-teman cari maknanya itu, teman-teman nanti selanjutnya akan lebih mudah itu. Nah, buka, oh ini udah paham nih, udah paham. Jadi jangan hindari, tapi hadapi dengan sabar ya. Innallaha ma'as-sabirin. Wallahu yuhibbus sabirin. Ya Allah mencintai hambanya yang sabar gitu ya.
Ya memang namanya perjuangan ya. Ya sama kayak kata Mahfuzat ya. Apa katanya? Walau kana law anal ilmu yudraku bil muna maka yabqa fil bariyati jahil. Seandainya ilmu itu bisa didapat dengan berhayal, maka tidak ada orang bodoh di dunia ini. Nah, itu kata-kata hikmah ya. Maka kita harus berjuang ya. Memang ilmu itu didapat dengan perjuangan. Ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanada matul uqba liman yatakasal. Maka berjuanglah, jangan malas karena penyesalan terakhir ada pada orang-orang yang malas. Selanjutnya belajar dari berita, video dan lagu. Nah, ini yang menarik ya. Saya belajar dari lagu agak jarang waktu di Gontor ya, tetapi saya mulai belajar dari lagu itu waktu di Mesir. Jadi saya tertarik juga belajar dari lagu. Akhirnya saya nanya ke teman saya lagu-lagu yang bagus. Akhirnya teman saya kasih ya judul-judul lagu yang bagus-bagus itu saya cari di internet, saya coba pakai. Nah, ini bagus juga, terutama kalau teman-teman mau belajar bahasa Amiyah ya, karena bahasa yang digunakan di lagu itu kebanyakan bahasa Amiyah. Nah, dan itu menurut saya kepake banget ya bahasa Amiyah itu kalau di Gontor, sorry bukan di Gontor, kalau di Mesir. Karena orang Mesir itu rata-rata bicaranya bahasa Amiyah, bukan bahasa Fusha ya. Jadi kalau kita di kampus pun ya dosennya lagi ceramah, lagi ngajar itu pasti ada bahasa Amiyahnya. Itu otomatis kita harus ngerti juga. Nah, teman-teman bisa coba ya dengerin lagu-lagu yang menurut teman-teman bagus ya. Nah, itu nanti cari liriknya di internet. Nah, keywordnya itu kalimat. Misalkan yang saya suka itu lagunya Tamer Husni sama Shirin Ali. Nah, itu dia punya lagu Lau Khoifah. Lau Khoifah. Nah, ketik aja nanti di Google tuh Lau Khoifah kalimat. Lau Khoifah kalimat ya. Kalimat artinya kata-kata ya. Lirik maksudnya. Lau Khoifah kalimat. Nanti keluar liriknya. Nah, teman-teman bisa download liriknya ya di Kopas, ditaruh di Word, teman-teman nyanyi bareng pakai lirik. Nah, itu juga bagus tuh melatih pengucapan juga ya. Kemudian bisa juga nyoba nonton berita, nonton video, ya film ya, film-film yang pasti kita pilih yang bagus-bagus ya, karena film nggak semuanya mendidik ya. Oke, ini beberapa rencana yang menurut saya teman-teman bisa coba. Silakan mau pilih yang nomor berapa ya. Silakan lakukan menurut saya setiap hari. Ya, idealnya setiap hari. Jadi sisihkanlah waktu paling tidak 1 jam ya untuk memperkuat bahasa Arab. Karena bahasa itu kunci, ya, bahasa itu kunci. Kalau teman-teman sudah kuat bahasanya, ya, apalagi di Al-Azhar Asy-Syarif yang pelajarannya pakai kurikulum berbahasa Arab, kalau sudah kuat, itu insya Allah nanti akan mudah, ya, kuncinya di bahasa. Jadi saya lihat kalau di Gontor itu memang dibuat klasifikasi ya. Di Gontor itu kelasnya banyak. Ada B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P sampai P ya. Dibuat dari B sampai P. Dan itu diurut per nilai. Jadi yang orang B itu nilainya tinggi-tinggi. Nah, orang kelas B itu dia kalau baca langsung paham. Nah, kalau yang kelas bawah itu mereka baca tadi yang saya bilang garisnya doang ya, yang ada garisnya doang. Nah, kalau teman-teman udah baca setiap buka buku paham, ya itu belajarnya jadi lebih cepat. Ya, belajarnya jadi lebih cepat. Nah, tetapi kalau buka buku nggak paham dan nggak mau belajar, yang nggak mau nyari kosakata, itu ya susah. Jadi untuk menghafalnya juga nanti lebih susah. Oke. Nah, lalu bagaimana kita melawan penundaan? Pasti semua pengen berhasil ya, pengen berkembang dan lain sebagainya. Tetapi tentu saja ada yang menunda-nunda. Kita harus melawan penundaan. Bagaimana caranya? Oke, kita lihat selanjutnya ini saya nulis apa ya? Oke, jadi ada 95% versus 5%. Jadi biasanya yang berhasil hanya 5% ya dari total. Ada yang mengatakan 20%. Kenapa begitu? Ya, karena mayoritas orang pengen enak-enaknya saja ya. Pengen nyantai-nyantai saja, pengen nggak terlalu terbebani, nggak terlalu tertekan ya. Tetapi orang yang benar-benar ingin berhasil itu dia siap untuk tertekan ya, siap untuk capek, siap untuk mengorbankan waktu, tenaga, pikiran. Ya, jadi semua keberhasilan butuh pengorbanan. Jadi teman-teman bisa milih mau yang masuk yang mayoritas 95% apa yang 5%. Ya, kalau masuk ke yang 5% ya,
teman-teman harus siap banyak berkorban ya, berkorban waktu, tenaga, pikiran, capek ya, mengorbankan waktu bermain dan lain sebagainya untuk menjalankan rencana-rencana yang sudah dibuat itu ya. Tetapi kalau teman-teman bertahan dengan itu ya, maka insya Allah dengan izin Allah akan kesampaian target-targetnya ya. Nah, bagaimana supaya semangat kita ada terus? Ya, ini salah satu saran dari Brian Tracy. Kita melakukan daily goal setting. Artinya apa? Setiap hari kita tulis lagi target-target kita. Ya, jadi menulis target itu bukan hanya sekali doang, habis itu dilupakan ya. Tetapi setiap hari kita tulis lagi targetnya. Besok kita tulis lagi supaya tidak lupa. Kalau Napoleon Hill dia menyarankan kita ulang pagi dan sore hari. Ya, teman-teman bisa juga menggunakan waktu sholat ya. Setelah sholat, doa lagi, ya Allah, mudahkan saya untuk menguasai buku bahasa Arab hari ini. Ntar zuhur doa lagi ya, asar doa lagi, itu nanti makin kuat lagi. Karena doa itu kan termasuk autosugesti ya, sugesti diri. Jadi teman-teman akan menambah semangat, motivasi. Ditambah nanti Allah kasih lah kemudahan-kemudahan ya, Allah kasih semangat dan lain sebagainya. Jadi gunakanlah waktu-waktu sholat menurut saya untuk membaca target-target teman-teman, doa-doa teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah punya rencana mau kuliah di UI misalkan, atau di UIN, atau di IPB, atau di Al-Azhar ya, itu sambil juga didoakan di situ ya. Karena semakin kuat doa, insya Allah nanti Allah akan mudahkan. Oke, tips tambahan ya, teman-teman bisa belajar dari internet. Jadi zaman sekarang sudah banyak sekali konten-konten YouTube ya. Dan juga bisa ikut kursus berbayar, ada juga banyak kursus berbayar bahasa Arab di internet. Termasuk saya buka juga ya. bisa nyari nanti, kalau yang saya buka itu bahasarabkita.com. Kemudian dari Instagram juga bisa, atau dari Facebook ya. Jadi kalau di YouTube itu menurut saya enak juga ya, pakai YouTube itu teman-teman dapat banyak sekali. Teman-teman kalau lagi kurang motivasi bisa cari ya, motivasi belajar bahasa Arab, atau mau nyari kosakata bisa ketik aja. Dan juga bisa dengan bahasa Inggris ya. Kalau teman-teman cari berbahasa Inggris itu lebih banyak lagi. Misalkan percakapan bahasa Arab ya, conversation in Arabic. Nanti muncul yang dibuat oleh orang-orang barat. Jadi memang yang konten dalam bahasa Indonesia menurut saya masih terbatas ya. Jadi kalau teman-teman sudah punya basic bahasa Inggris, itu bisa digunakan ya untuk membuka video-video yang lebih bagus yang mengajarkan bahasa Arab. Oke, itu bisa dijadikan referensi juga. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Ya, ini ada nomor saya. Kalau mau mampir, ada channel YouTube saya di Isdian Mutakin. Ada website saya nih, blog saya nih ya, isdian.blogspot.com. Udah lama nggak diupdate tapi. Nah, ini website belajar bahasa Arab nih kalau teman-teman tertarik. bahasarabkita.com. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, terima kasih atas yang disampaikan. Dari apa yang disampaikan Ustaz Isdian, kami persilahkan Ananda atau Bapak Ibu guru yang ingin bertanya. Silakan anak-anak, kalau nggak ada gurunya nih mau nanya, anak-anak duluan. Jadi bertanya. Iya, Silakan. Anak-anak dulu. Kita belakangan Ustaz ya. Biar anak-anak juga berani bertanya nih, kritis. Mungkin bisa tanya juga di kolom chat gitu. Mana tahu malu-malu. Baik, ya baik. Kalau anak-anak mungkin masih malu berbicara, silakan bisa menuliskan di kolom chat. Saya bacakan. Nah, ini ada nih. Ada yang bertanya ini. Ya, di kolom chat. Kolom chat, silakan. Baik, Ustaz, ini untuk pertanyaan pertama dari 10 agama Sidik ya. Lebih baik, Ustadz saya izin bertanya, lebih baik kita menghafal kosakata terlebih dahulu atau nahwu sorofnya duluan? Gitu. Baru ada satu penanya, mungkin Ustadz Izin boleh menanggapi. Ya, terima kasih. Jadi secara teori kita harusnya punya kosakata dulu. Punya kosakata dulu.
Maka itu dari kalau teman-teman lihat buku-buku ya, buku-buku pembelajaran bahasa Arab, itu sistematikanya mereka kosakata dulu, dikasih kosakata yang banyak ya. Idealnya untuk pondasi ya 1000 kosakata. Kenapa kosakata dulu? Karena kalau nggak punya kosakata apa yang mau diatur? Jadi kaidah itu kan untuk mengatur kosakata. Gimana cara penggunaannya? Sekarang kosakatanya nggak punya nih. Jadi nggak apa yang mau diatur gitu ya. Jadi sama kayak anak kecil ketika belajar bahasa kan mereka nggak belajar kaidah bahasa kan. Orang-orang Inggris yang masih 5 tahun, 3 tahun kan mereka nggak belajar kaidah. Mereka cuma dengar aja, dengar ya. Mereka tangkap, mereka ucapkan ya kosakata baru mereka ucapkan, ucapkan terus begitu. Baru nanti setelah mereka sudah agak besar kan, mereka belajar kaidah. Jadi sebenarnya tanpa kaidah pun kita bisa belajar selama kita banyak mendengar dan membaca. Nah, begitu. Jadi memang yang sekarang lebih populer adalah menggunakan metode-metode terintegrasi ya atau istilahnya teori wahdah. Jadi kita belajar itu melalui ya sama kayak di bahasa Inggris ya. Melalui teks ya, memahami tema. Oh, ini sekarang temanya tentang belajar. Oh, temanya tentang makanan. Oh, temanya tentang pekerjaan. Nah, begitu. Biasanya jadi untuk yang pertama-tama lebih ke tematik. Nah, nanti kalau sudah lumayan banyak nih kosakata kan, sudah tamat nih satu buku yang dengan teori integrasi ya. Biasanya kalau di yang banyak digunakan seperti Durusul Lugha Al-Arabiyah, kalau di Gontor pakai yang buatan Kiai Zarkashi ya. Kemudian ada yang pakai Arabiyah Bani Adaik, ada yang pakai Al-Arabiyah Lin Nasyiin ya. Kemudian ada yang pakai kalau di UIN mereka pakai ini namanya Al-Arabiyah li Tulabil Jami'ah. Nah, ini untuk yang jurusan-jurusan termasuk yang di PAI juga ya pakai ini. Nah, ini masih pakai teori terintegrasi. Nah, kalau sudah tamat itu ya baru kita pindah ke kaidah. Ya, masuk ke nahwu, shorof ya, balaghah dan lain sebagainya. Ya, jadi itu yang pertama diperbanyak adalah kosakata ya. Nah, nanti kalau kosakatanya merasa sudah cukup ya, ya baru masuk. Karena memang saya di Al-Azhar ya, ini cerita kenyataan kisah nyata ini. Saya sama teman-teman waktu itu belajar nahwu. Nah, ustadznya jelasin kan. Habis itu dites satu-satu. Nah, pas dites orang asingnya bisa terus. Dites orang Mesirnya salah terus. Kaidah bahasa ya. Jadi orang Mesir ternyata yang udah di S1 pun kuliah bareng kita, itu mereka kaidahnya nggak terlalu bisa. Artinya apa? Sebenarnya belajar kaidah itu bisa dikatakan tidak menjadi kewajiban ya, selama kita bisa menggunakannya. Tetapi kalau memang mau belajar untuk mengajar kan, kita kalau mau jadi guru bahasa Arab ya harus tahu kaidahnya gitu kan. Itu mau nggak mau kita harus menguasai. Ya, tetapi itu ternyata tidak menjadi halangan ya bagi orang untuk bisa bahasa Arab meskipun dia tidak tahu kaidahnya. Sama kayak saya lah. Saya ngomong kayak gini kan nggak ngerti nih apa yang saya gunakan, apakah majas apa ataukah jenisnya nomina atau apa, saya nggak ngerti. Mungkin yang ngerti Bu Hilma gitu ya. Tapi saya bisa menggunakan yang saya paham dan mungkin orang lain bisa paham gitu. Jadi Ada rasa bahasa, Ustadz, namanya. oh iya, tata apa gimana Bu? Rasa bahasa karena Ustadz sudah ada di lingkungan orang berbahasa Indonesia juga sejak Oh kecil. iya. Oh iya, terima kasih Bu Wilma. Ya begitu ya. Kita kembangkan rasa bahasa dulu aja. Nanti untuk tata bahasa belakangan ya kalau sudah bisa. Ya begitu mungkin yang bisa saya tambahkan. Baik Ustadz, untuk pertanyaan selanjutnya ini bagaimana caranya menghafal supaya kosakata yang sudah kita hafal tidak mudah lupa lagi. Metodenya gimana? Ya, terima kasih. Kemudian ada juga ini sebentar saja. Kemudian ada lagi juga cara supaya mengencangkan niat kita lagi. Ya, terima kasih. Bagaimana caranya supaya tidak lupa? Kalau menurut saya kita pakai terus ya, kita pakai terus. Jadi kan kita udah buka buku nih ya. Nah, teman-teman ini buka buku. Ada yang nggak tahu. Nah, kan catat di ini ya, di bukunya. Di bukunya dicatat. Nah,
Dan kalau ujiannya pakai bahasa Arab kan kita harus pakai lagi kan. Jadi kalau teman-teman sudah baca satu buku nih, semuanya sudah diartiin ya. Nah, nanti kan teman-teman baca lagi dari awal. Kalau sudah selesai ya, baca lagi dari awal. Jadi memang penting sekali teman-teman catat, apalagi kalau asatidnya lagi ngasih kosakata kan. Nah, ini kan gratis kita dapat nih, nggak perlu buka kamus ya. Catat tuh. Itu saya rajin juga tuh dulu tuh. Kalau ustadznya jelasin sambil nerjemahin ke bukunya tuh saya catat tuh. Walaupun itu kadang boring banget ya, boring banget. Memang waktu saya di Gontor juga kadang pada ngantuk ya. Ya, tapi kalau Anda Anda jeli itu adalah saat yang akan meringankan Anda untuk baca bukunya lagi. Jadi pertama adalah catat di bukunya ya, kalau Anda sedang memahami buku, catat artinya di buku. Nah, nanti kalau sudah Anda baca lagi bukunya dari awal. Nah, itu ya. Jadi dengan penggunaan. Karena kalau nggak digunakan nanti biasanya lupa lagi. Tapi kalau di Al-Azhar Asy-Syarif saya yakin sih akan kepake terus ya. Karena kan semuanya pakai bahasa Arab. Nah, kalau yang Anda cari harian, ya Anda mungkin catat di buku ya. Anda gunakan, Anda coba susun kata, itu juga Anda bisa pakai juga dalam menjawab ujian. Ya, misalkan soalnya esai atau isian itu Anda bisa gunakan. Jadi sebenarnya penggunaan ya. Ya, walaupun kadang lupa ya nggak apa-apa. Saya pun kadang misalkan udah buka nih, kan lupa lagi nanti udah lama nggak make ya, lupa lagi, buka lagi ya nggak apa-apa, buka lagi aja, namanya manusia kan emang lupa terus ya. Kalau lupa ya buka aja, kan lupa juga bukan aib juga ya, namanya manusia pasti lupa. Kalau lupa ya buka kamus aja. Jadi kalau menurut saya tidak usah takut lupa ya, lupa kita tinggal buka lagi, dan kalaupun kita buka lagi itu akan lebih nempel lagi ya, daripada kita nggak pernah buka sama sekali, buka pertama kali akan tidak senempel itu ya. Tapi kalau teman-teman sudah buka misalkan 3 kali, 4 kali, itu insya Allah akan keinget terus. Ya, jadi namanya ilmu ya digunakan ya. Jadi ada sebuah kata-kata dari Syekh Al-Azhar, beliau mengatakan hayatul ilmi al-muzakarah wa afatul ilmi an-nisyan. Hayatul ilmi al-muzakarah wa afatul ilmi an-nisyan. Jadi hidupnya ilmu itu dengan diulang-ulang. Nah, dan hilangnya ilmu ya, penyakitnya ilmu itu dengan lupa. Jadi untuk menghilangkan lupa ya kita ulang-ulang. Termasuk mengulang buka kamus pun ya harus kita lakukan ya ketika kita lupa. Dan untungnya sekarang udah ada banyak kamus digital ya yang lebih memudahkan. Oke, yang kedua tadi untuk semangat ya. Semangat menurut saya ada beberapa cara ya. Salah satunya itu kalau waktu saya dulu di pondok ya, itu kita punya senior-senior yang menginspirasi begitu ya. Jadi saya semangat ngelihat senior-senior saya itu kok pada pinter-pinter banget. Nah, teman-teman bisa coba itu ya, termasuk para asatidnya. Wah, nih asatidnya bahasanya bagus banget ya. Saya dulu punya senior namanya Ustadz Mukhlis Ilyas. Ini beliau lancar banget ya. Beliau bedanya sama saya cuma sekitar 2 tahun, tapi kok dia bahasa Arabnya bisa lancar banget. Ya, teman-teman bisa cari komunitas, mungkin ada ekskul pecinta bahasa, ekskul bahasa asing ya. Ada senior yang sudah lancar banget. Dulu kalau waktu di Gontor itu ada namanya Kuncoro, Kak Kuncoro. Dia bedanya sama saya cuma 2 tahun juga sama. Ini bahasa Inggrisnya luar biasa. Bahasa Inggrisnya udah ngalahin Ustadz pokoknya. Lancar banget. Udah ngalahin, kayaknya lebih fasih dari orang bulenya sendiri gitu ya. Nah, itu kadang melihat orang-orang yang seperti itu kita jadi semangat ya. Jadi namanya manusia kan dia butuh lingkungan ya. Dia butuh figur. Teman-teman bisa cari mungkin dari senior ya, yang menurut teman-teman bagus bahasanya, atau dari asatid yang ketika ngajar bahasanya bagus banget gitu ya. Itu bisa menjadi model juga. Menurut saya seperti itu. Dan kalau saya pribadi sih sebenarnya target itu nanti nambah semangat ya. Kalau kita nggak punya target biasanya kurang semangat. Tapi kalau teman-teman target ya, pokoknya saya tahun ini harus udah ngerti nih semua buku saya nih. Nah, itu biasanya juga akan nambah semangat juga. Sebenarnya tadi yang sangat efektif yang tadi saya bilang ya, teman-teman bisa tulis lagi targetnya setiap hari ya. Jadi bagus sekali teman-teman, menurut saya harus punya ya, misalkan buku-buku kayak buku catatan gitu ya, note-note seperti ini yang kecil atau mungkin yang lebih besar.
Di situ teman-teman catat apa namanya target-targetnya ya. Tiap hari perkembangannya apa saja. Nah, itu penting sekali. Nah, kadang juga ada yang menyarankan itu setiap minggu ya. Kalau teman-teman merasa berat banget nih. Ini sarannya Brian Tracy, dia punya saran, itu kita punya 1 hari libur. Jadi 1 hari kita nggak ngafal kosakata. Misalkan hari Sabtu atau hari Jumat ya. Teman-teman nggak usah ngafal dulu, teman-teman duduk mengecek progres. Kemudian menyusun strategi untuk selanjutnya. Jadi kalau teman-teman lihat, oh ini saya seminggu ini nggak perform nih, saya nggak jalanin target saya, kenapa ya? Oh berarti saya harus mengurangi nih kegiatan. Oh saya harus gunakan waktu yang lain. Waktu misalkan, oh nggak kekejar nih saya, udah nggak ada waktu lagi, padat banget kegiatan. Oh berarti saya harus bangun pagi. Saya harus bangun misalkan sebelum subuh jam 4 atau jam 3 gitu ya. Nah untuk belajar bahasa. Nah itu teman-teman bisa buat target itu setiap minggu ya. Teman-teman lihat progres, evaluasi, kemudian buat target baru. Nanti di minggu barunya teman-teman jalanin. Nanti kalau udah hari libur lagi teman-teman duduk lagi, jangan kerjakannya apa-apa lagi, buat rencana baru lagi atau evaluasi. Nah itu salah satu cara ya supaya kita nggak terlalu stres ya. Ada waktu buat evaluasi, ada waktu buat refreshing juga. Nah karena namanya manusia kan dia butuh variasi ya. Kita nggak bisa terus gitu ya. Kadang-kadang pasti kita geser-geser ya, namanya manusia kan, kadang lupa, kadang segala macam. Jadi kita harus punya proses seperti itu. Kita ada waktu buat evaluasi progresnya, kita buat perbaikan, jalanin lagi, perbaikan lagi. Ya kurang lebih seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik Ustaz. Ada pertanyaan lagi ini, apakah berbeda? Halo, apakah Ustaz? Tadi keputus Bu, bisa diulang Bu? Saya belum menangkap. Oh, baik. Apakah ada perbedaan antara bahasa Arab dengan bahasa Amiyah, bahasa Arab Fusha dengan bahasa Amiyah? Iya, terima kasih. Bedanya banyak ya, bedanya banyak. Teman-teman bisa belajar bahasa Amiyah, banyak video di YouTube ya. Kalau teman-teman tertarik bisa ke channel saya, Muhammad Isdian Mutakin, nanti ada playlist bahasa Amiyah. Saya punya mungkin sekitar 10 atau 7 video ya. Teman-teman bisa pelajari di situ bahasa Amiyah. Itu sudah cukup untuk menjadi pondasi ya. Sebenarnya bedanya itu ada di pengucapan ya, pengucapan dan penggunaan kosakata. Jadi saya waktu pertama kali di Mesir itu kan udah belajar bahasa Arab nih, udah jadi ustadz ya. Di Indonesia udah ngajar kan setahun. Tapi saya sampai Mesir kok saya nggak ngerti orang ngomong apa ya. Ini si A ngomong ini kayak bahasa burung, saya nggak ngerti. Ternyata itu bahasa Arab juga, tetapi mereka pakai logat yang berbeda. Perbedaannya banyak di kosakata yang berhubungan dengan makhraj ya. Misalkan jim itu mereka pakainya G. Ya, jadi najah mereka bilangnya nagah. Kemudian kadang fathah kasrohnya tidak beraturan. Jadi misalkan kalau kata kita menggunakan kata arafa yang arifu ya, arafa yang arifu mengetahui, mereka pakainya mungkin ti'araf, bukan ta'aruf, bukan ta'arif ya, tapi ti'araf atau ti'rif atau ta'aruf. Ya, jadi mereka harokat itu nggak beraturan, nggak memperhatikan harokat. Kemudian kadang qaf ya, qaf sering qaf itu dibaca hamzah. Jadi kayak warokoh itu mereka bilangnya waroah. Warokoh bacanya waroah. Kolam mereka bacanya alam. Qafnya diganti hamzah. Nah seperti itu. Kemudian kosakatanya itu yang kita nggak pakai di Indonesia. Misalkan kayak mau ya, mau itu kan kalau di Indonesia kita sering menggunakan urid. Ana urid gitu ya. Kalau di Mesir mereka memakai aiz. Ana aiz agib maya misalkan. Ana aiz aruh funduk. Aiz itu mereka maksudnya mau. Ya, tetapi mereka pakainya aiz. Kalau kita cari di kamus ada nggak? Ada di kamus. Kalau teman-teman buka kamus ada ain wa zai artinya butuh. Nah, mereka pakai kata itu. Kata-kata yang ada di kamus juga ya, tapi kita jarang pakai. Kemudian lihatlah kita pakainya nazura yanzuru unzur, tapi mereka makainya syuf.
syafa ya syufu, syuf. Atau pakai baso ya busu, bus. Ada nggak di kamus? Ada, di kamus ada. Tapi kita nggak tahu karena kita nggak pernah pakai ya. Jadi penggunaannya kadang mereka menggunakan kata yang kita jarang pakai. Nah seperti itu. Sebenarnya kalau kita udah dengerin sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu kita bisa otomatis ya, nggak usah belajar, otomatis bisa. Jadi kawan saya itu pernah bilang gini, bahasa Amiyah itu adalah bahasa pasar. Artinya apa? Kamu datang aja ke pasar, nih datang ke pasar, jalan ya. Masuk pasar kamu belum bisa bahasa Amiyah. Kamu jalan aja di tengah-tengah pasar jalan, dengerin orang tuh kiri kanan. Keluar pasar udah bisa kata dia gitu. Artinya apa? Kalau bahasa Amiyah itu kita sebenarnya nggak perlu belajar. Jadi cuma perlu dengerin aja terus ya, dengerin terus. Cuma kalau mau belajar bisa lebih cepat ya. Kayak teman-teman misalkan nonton video tentang itu atau mungkin download apa namanya lagu bahasa Amiyah, kemudian teman-teman baca kalimatnya ya, baca liriknya, itu akan lebih cepat lagi. Jadi salah satu trik saya belajar bahasa Amiyah adalah dengan lagu. Ya dengan lagu, karena saya kadang stres juga karena waktu di Al-Azhar itu beberapa dosen itu nggak mau pakai bahasa Fusha. Bahkan guru nahwu ya, saya punya guru nahwu di Al-Azhar ini. Bahasanya dari awal sampai akhir pakai Amiyah. Akhirnya saya protes ya, saya berdiri, Ustadz tolong bahasa Fusha, ini kami kesulitan, saya bilang gitu. Ya akhirnya dia pakai Fusha, tapi tetap aja ada Amiyahnya juga. Namanya orang Mesir ya. Nah jadi saya menggunakan triknya salah satunya itu, saya cari lagu-lagu Mesir ya. Ya banyak penyanyi-penyanyi bagus-bagus juga lagunya, kayak ada Amr Diab ya, Tamer Husni, Shirin Ali, kemudian ada juga banyak yang lain ya. Ummu Kulsum juga teman-teman mungkin sering dengar lagunya Ummu Kulsum. Ini beliau divanya ya, divanya Arab, udah almarhum. Nah itu teman-teman bisa dari situ. Jadi sambil dengar lagu kita sambil belajar ya. Misalkan lagunya Ummu Kulsum kan gampang-gampang tuh ya. Gonili shiwaiya shiwaiya gonili wakhut ainaya. Nah itu kan simple ya, simple. Gonili shiwaya shiwaya ya, shiwaya itu artinya sedikit-sedikit. Nah, tapi memang ada beberapa bahasa Amiyah yang nggak ada di kamus ya, kayak mungkin ya shiwaya juga mungkin nggak ada di kamus ya, shiwaya. Atau kemudian kadang dibuat singkat ya, misalkan kata ma'alish. Ma'alish itu dari kata ma alaihi syai'. Ma alaihi syai', mereka singkat jadi ma'alish, maksudnya maaf gitu ya. Kadang seperti itu. Termasuk dengan nonton film ya, kalau teman-teman cari film-film Arab itu semuanya rata-rata bahasa Amiyah. Nah jadi kalau Sini, memahami dengerin. film itu harus bahasa Amiyah. Jadi teman-teman sering dengar aja otomatis bisa, insya Allah. Ya begitu kurang lebih bahasa Amiyah. Baik, mungkin ini ada pertanyaan khusus yang ditujukan kepada Ustadz ya. Kenapa Ustadz lebih memilih jurusan sejarah ketika di Al-Azhar, tidak mengambil bahasa Arab ya? Terbiar bahasa. Oh iya, terima kasih. Ya begini ceritanya. Jadi saya itu dari SD saya suka sejarah. Ya pokoknya kerjaan saya nih kalau lagi istirahat ya, yang lain pada ke kantin, saya ke perpustakaan baca buku-buku sejarah. Jadi dari kecil dari SD seperti itu saya sampai sanawiyah, sampai di Gontor pun saya masih suka ya pelajaran sejarah. Jadi pelajaran yang nilainya paling bagus, yang mungkin nggak pernah jelek ya. Waktu di Gontor itu kan nilainya luar biasa ya. Yang 4 ya 4 gitu ya, yang 7 ya 7, 6 ya 6. Jadi Gontor itu nilai 6 aja udah tinggi ya. Tapi kalau pelajaran sejarah saya, karena saya suka, saya baca terus ya. Yang lain pada tidur saya masih baca. Itu nilai saya bagus terus. Jadi saya merasa kayaknya saya emang lebih enjoy di sejarah gitu ya. Maka sebelum berangkat saya sudah pilih sejarah. Nah kenapa nggak bahasa Arab? Sebenarnya bapak saya, karena bapak saya dosen bahasa Arab, bapak saya ngarahkan saya bahasa Arab. Tetapi sebelum bapak saya ngarahkan, saya sudah daftar duluan. Jadinya saya udah terlanjur di sejarah. Sedangkan ibu saya itu pengen saya ditafsir. Mungkin karena terinspirasi Pak Quraisy Shihab kan dulu kan sangat ngetop ya. Akhirnya saya disuruh tafsir, tapi orang tua saya nyuruh itu setelah saya sudah daftar.
Dan kalau di Al-Azhar mau pindah jurusan itu susahnya luar biasa. Anda harus mempertaruhkan 1 tahun ya untuk bisa pindah. Jadi kalau Anda pindah, Anda harus ngulang lagi tahun depan gitu kan. Akhirnya saya nggak bisa pindah. Nah, saya sebenarnya udah enjoy di sejarah sebenarnya. Jadi saya emang suka sejarah ya. Kenapa suka? Ya saya juga nggak tahu ya. Nah, mungkin karena saya dulu sempat ada keinginan juga untuk masuk politik ya. Jadi saya suka sejarah. Karena sejarah itu kan ceritanya politik ya. Nah, ini ada Khalifah ini saingan sama pamannya gitu kan. Kemudian dia akhirnya nyerang pamannya. Akhirnya pamannya mati terbunuh. Kemudian ada jenderalnya nih. Jenderalnya sangat populer gitu ya, kayak Abu Musim Al-Khurasani. Akhirnya jenderalnya ditangkap, dibunuh juga gitu kan. Ya, gitu-gitu kan. Politik saya suka gitu, kayak ceritanya seru. Ya, itulah kenapa saya pilih sejarah. Dan alhamdulillah saya sangat enjoy di sejarah ya. Sampai sekarang pun saya masih suka ngajar sejarah. Saya di Manpat guru sejarah saya, bukan guru bahasa Arab ya. Saya guru sejarah karena saya emang enjoy banget dengan materi sejarah ya. Jadi saya ngajarnya juga saya menikmati ya. Ya begitulah. Jadi kalau bahasa Arab menurut saya bagus juga, tapi dalam hati saya memang lebih senangnya ke sejarah ya. Begitu. Tetapi saya juga ini juga ya cukup tertarik juga dengan bahasa Arab. Tapi memang kalau bahasa Arab itu dia agak ini ya, materinya itu kayak statis gitu ya. Materinya statis. Kalau sejarah kan cerita. Jadi kita menikmati, kita bisa bayangkan kan, kita bisa berimajinasi lah. Kemudian ketika menceritakan kita bisa ngarang ya, kita bisa ngarang sambil ngarang. Sebenarnya kalau teman-teman pikirkan kenapa sih sejarah kok dimasukkan di Fakultas Bahasa Arab? Sebenarnya sejarah itu adalah salah satu cabang dari ilmu bahasa. Jadi dalam ilmu bahasa itu ada namanya insya. Nah, insya itu mengarang. Nah, salah satu cabangnya insya itu adalah tarikh. Ya, jadi sejarah itu adalah seni mengarang. Ya, seni mengarang yang dilakukan oleh para sejarawan. Termasuk ketika teman-teman belajar sejarah, kemudian teman-teman ungkapkan, ya, itu juga bagian dari seni bahasa juga. Ya, teman-teman akan mengarang. Karena sebuah peristiwa sejarah itu pasti direkonstruksi ulang oleh sejarawannya. Ya. Karena itu semua buku beda ya. Sejarah misalkan ditulis si A beda dengan ditulis si B dengan C. Karena masing-masing punya imajinasi yang berbeda-beda. Nah begitu. Jadi sebenarnya hubungannya sangat kuat ya. Itulah kenapa jurusan sejarah itu adanya di Fakultas Adab, ya, Fakultas Sastra. Kalau di Al-Azhar di Fakultas Lughah Arabiyah. Kalau di UIN sini di Fakultas Adab dan Humaniora. Ya, jadi hubungannya sangat dekat. Karena itu banyak juga ahli sejarah, dia juga ahli bahasa ya. Kayak misalkan Suyuti ya. Kemudian ya paling terkenal sih Suyuti ya. Sebenarnya sejarah itu juga dekatnya juga dengan tafsir hadis ya. Karena itu ada tarikh At-Tabari, kemudian tarikh Ibnu Katsir ya, dia punya tarikh juga. Jadi sebenarnya kalau kita pelajari semuanya sih berhubungan ya, semuanya berhubungan. Ya itu mungkin tambahan saya untuk pertanyaan itu. Terima kasih. Baik Ustaz, terima kasih. Bu Fauzia bisa nanya Bu Fauzia? Baik Ustaz, mungkin untuk siswa kami cukupkan, kita kasih kesempatan untuk Bapak Ibu guru yang ingin bertanya juga. Silakan Ustaz Abbas. Ya, terima kasih Ustaz Izdian. Ini satu kebanggaan bisa share kepada anak-anak kita semuanya, termasuk para guru dan guru. Ini sedikit boleh tanya nih pribadi dikit ya, Ustaz Izdian. Iya, Fadol Ustaz. Kalau boleh tahu, orang tuanya ngajar di UI itu Pak Ustaz siapa Pak dosennya? Nama orang tua? Itu maaf pribadi ya. Nah, terus ini sebetulnya kalau boleh tahu, boleh ini minta ke Miss Mekah. Ini sekedar usul aja nih kalau Miss Mekah nggak keberatan. Karena Pak Ustadz Izdian sudah memberikan banyak tips tadi dan cukup bagus menurut saya. Miss Mekah kan juga ini kalau boleh, kalau Miss Mekah nggak keberatan. Miss Mekah kan juga pengalaman dari bahasa Inggris. Barangkali bisa sedikit Miss Mekah 2 menit 3 menit juga mengkombinasikan bagaimana pengalaman Miss Mekah juga dulu ketika belajar bahasa Inggris sampai di luar negeri
sehingga ada kombinasi antara Inggris Arab gitu. Ada titik kesamaan nggak tadi tips yang disampaikan oleh Ustadz Izdian gitu. Kalau misalkan nggak keberatan itu usul saya saja karena mumpung lagi bicara tentang bahasa asing. Nah, pertanyaan saya satu Ustadz Izdian untuk anak-anak kita semuanya, terutama tadi kaitannya dengan bahasa Amiyah. Memang saya sedikit juga ada pengalaman ketika awal-awal bimbing jamaah umroh itu kaget juga saya karena bahasa Amiyahnya orang Arab itu luar biasa, apalagi supir-supir di sana itu bahasa Amiyahnya luar biasa cepatnya dan bingung gitu kan karena beda sekali dengan Fusha gitu. Lantas perjalanan Ustaz ini untuk kira-kira untuk ukuran anak-anak tadi kan sudah dijelaskan bahwa memang orang-orang Arab itu terutama bahasa Sukia, bahasa Amiyahnya memang itu berantakan harokatnya seperti itu. Dan saya pernah juga coba bahwa kebetulan waktu itu saya juga sedang ngerjain disertasi, saya bawa di sana, saya pernah ke teman-teman yang lancar bahasa Arabnya, ternyata nggak bisa baca teks itu. Bahkan menulis pun banyak yang tidak bisa gitu, tapi bahasa Arabnya kacang goreng banget gitu ya. Nah jadi maksud saya gini, untuk bahasa Amiyah, kira-kira Ustaz tipsnya, apakah memang ada begini, ketika anak-anak atau kita dihadapkan oleh dua bahasa, Fusha dan Amiyah. Nah kalau Fusha kan sudah jelas kaidah sorofnya misalnya, tapi kalau Amiyah misalnya, tips apa yang bisa dipegang orang yang belajar bahasa Arab ketika untuk bercakap misalnya, ketika menghadapi kata yang benar-benar asing, nggak pernah diketemukan, nggak pernah didengar, jarang. Sementara kebiasaan juga untuk mendengar itu sulit sekali gitu. Beda tadi kata Ustadz, tadi ada teman Ustadz yang mengatakan kalau mau saya bahasa Amiyah itu keluar masuk pasar aja itu udah pasti tahu gitu. Baru gaul dengan orang-orang Arab itu udah insya Allah mudah gitu. Nah sekarang interaksi anak kan susah. Dalam konteks sekarang ini apalagi PJJ dan sebagainya, atau misalnya pada saat nanti suatu saat tidak PJJ lagi, kira-kira ketika anak-anak mengalami kesulitan, bagaimana bisa mencari akar katanya atau apa Amiyah itu, kira-kira ada nggak tipsnya Ustadz bisa sampaikan? Seperti tadi ma'alaish gitu kan, atau misalnya yang lainnya hamtasyar, jadi hamsat asyar isri misalnya hamtasyar misalnya kan digabung disingkat-singkat seperti itu. Kira-kira ada nggak tipsnya Ustaz untuk Amiyah sehingga anak lebih mudah cari seperti itu, atau cara menghafalnya juga? Baik itu aja Ustaz, terima kasih. Ini semoga kalau nggak keberatan monggo. Fadhali semoga. Ya, baik. Terima kasih Ustadz Abdul Abbas, Safa. Ya, Bapak saya namanya Pak Ahmad Dardiri. Pak Ahmad Dardiri dosen di Tarbiyah. Beliau terada di Tarbiyah sampai di Rosat Islamiyah. Oh iya. Masya Allah, ini dosen saya juga Ustadz Izdian. Oh, Masya Saya Saya Allah. baru tahu. Angkatannya Pak Salman ya. Tadi saya di Tarbiyah. Angkatannya ini Profesor Salman. Pak Salman. Ya, kayaknya, ya. Ya, kalau yang Amiyah ini, kalau menurut saya sih tadi yang paling enak sih menurut saya itu dari lagu, Ustaz. Karena apa? Karena kalau dari dengar langsung itu kan kita nggak tahu tulisannya kayak apa. Tapi kalau dari lagu, nah dari lagu itu kita kan nanti ketik liriknya ya, kalimat gitu kan. Nanti kita bisa lihat tuh kata-katanya apa. Oh, kata-katanya ini. Jadi bahasa Amiyah itu kalau ditulis itu dia lebih makanannya udah siap, ayo kita makan. Ini dia ya, si warna hijau. banget.
slime kecil. Slime kecil itu bukan slime kecil, itu daun kecil. Kita buat dimainin. Ini buat Barbie. Apa ya? Lihat, dapat slime kecil. Kecil enggak? Ada enak. Etim. Caranya kita punya super power, yaitu bunga, daun, dan balon. Oke? Ini super powernya Mada nih. Ini super powernya Mada lagi. Dah, ini super powernya Mada ya. Oke, aku masih dapat super power aku kok. Nggak usah worry, nggak usah worry. Oh, internetnya hilang. Hero, sinner, champion. Siap. Hei, kekuatan daun. Lihat aku punya nih. Oh, makasih itu. Slime diaduk dengan daun kecil. Dengan bunga hijau. Itu bukan spesial. Kok jadi warna hijau ya selainnya? Kayak daun aja sih. Kayak hijau. Wow, I'm getting good. Panas ya. Huh. Ini kekuatan aku, maaf. Kamu gak bawa kekuatan? Kenapa? Kekuatan royal ya. Tapi kamu masih kekuatan bunga. Kamu gak tahu bunga di mana? Gak tahu bunga. Ada bunga enggak ya? Ada bunga enggak ya? Ya deh, kamu nggak perlu sihir. Kamu jangan keluarin sihirnya dulu. Atau kamu bikin bunga dari ini pakai sihir kamu. Kamu bisa buat bunga dari ini pakai sihir kamu sendiri. Ceritanya. Ceritanya ini headquarters ya. Shit.
Belum jadi. Ih, itu dah. Recording Umumnya in kita kan baca dengan progress. reading kan, tapi rupanya ada satu kota di luar London, ada satu kota kecil lah ya di luar London, itu dia membaca tidak reading. Jadi ketika saya pertama kali naik bus antar kota, banyak itu cerita beda lagi. Itu itu apa sih saya baca tulisannya kan reading, ternyata dia menyebutkannya adalah nama kota itu dibaca dengan reading. Beneran nih, aku mau coba. Reading. Jadi kamu tinggal di mana? Reading. Misalkan mohon maaf Ustadz Izdian sudah bergabung kembali. Oke, jadi itu ya salah satu hal yang berbeda. Jadi memang harus tahu, harus datang ke sana baru kita bisa tahu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pertanyaan nih, warahmatullahi wabarakatuh. perbedaan British sama Tidak ada pertanyaan, dia sudah datang. Terima kasih. British Amerika bedanya apa bahasanya? Makasih Miss Luka, makasih Miss Luka. Biasa. Iya. Nggak ada pertanyaan nanti ya kapan-kapan. Ya, nggak apa-apa, silakan. 929 ya. Buka, lanjutin aja. Baik Ustadz Izdian, Silakan Ustaz Rian. Banyak mau nanya nih sebenarnya Ustaz. Waktunya ada pemateri lain ya. Lain kali kita undang lagi Ustaz ya. Siap Ustaz. Siap. Ya. Ya, tadi mohon maaf gangguan. Kayaknya koneksi saya tadi bermasalah. Ya, terima kasih banyak. Ya, tadi itu aja tadi kayaknya tambahan saya buat usaha tabel labas untuk bahasa Amia ya. Memang kalau menurut saya sih paling enak lewat film sama lagu karena di situ udah liriknya ya, terutama lagu ya. Kalau film kan mungkin agak lebih sulit. Ya mungkin itu memang karena kan kalau di Indonesia kan kita tidak ada kesempatan ya untuk menggunakan bahasa Amia secara langsung, tetapi itu menurut saya teman-teman bisa temuin di lagu itu ya. Ya bisa ya nanti bisa tanya Ustadz Hasanul kan atau Ustadz Abdullah lagu-lagu favoritnya di Mesir tuh, nanti minta ajarin liriknya gitu kan. Nah nanti karena semuanya insya Allah ada. Kalau untuk yang ekspresi-ekspresi sederhana teman-teman bisa cari di internet ya, bisa juga di channel saya, bisa juga tuh saya kasih beberapa, dan ada juga bukunya sebenarnya. Jadi teman-teman kalau cari itu ada buku conversation ya, Arabic conversation, dia pakainya Amia, dan itu bukan hanya Amia Mesir ya, dia pakai juga Amia Irak ya dan lain sebagainya. Jadi memang ada kemiripan, tapi kalau sudah bisa Amia Mesir sih biasanya udah bisa juga yang lainnya ya. Ya itu mungkin untuk bahasa Amia. Nah, baik Ustadz Izdian, terima kasih. Ustadz Abbas, saya rasa sudah jelas ya. Mungkin karena waktunya juga sudah tidak memungkinkan, kita cukupkan untuk materi kali ini. Terima kasih banyak Ustadz Izdian sudah berkenan berbagi ilmu bersama kami. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi kita bisa berdiskusi lebih banyak lagi Ustadz ya. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Mari kita akhiri acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Moderator apabila ada kesalahan dalam membawakan acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Izdian. Adistian. Makasih Ustadz banyak. Izdian. Kontribusi ya sudah Mohon maaf lahir mandu acara. kesalahan. Makasih semuanya. Makasih, Ustaz. Makasih. Syukran dokter. Banyak. Jazakallah khair. Hayakallah. Masa sini Kapan ke Masya dokter? siap. Saya pamit ya Bapak Ibu, terima kasih banyak. Banyak teman-teman Ya, azan juga terima nih di kasih Masya. Ustaz. Wassalam insyaallah. Ya nanti belajar Butuh nih kayaknya nih. belajar nyanyi nanti sama Ustaz Mahmud. Ini ada Ustadz Fahrul tuh, ada Pak Fahrul, Ustadz Fauzan tuh jurusan bahasa. Iya.
Ya, assalamualaikum. Pamit ya. Waalaikumsalam. Ah, Ya.